Oke, next project guys. Buret masih nyangkut di sana. Sudah terpakai. Ini sudah seperti ini. Ini seperti ini. Ini timingcanya tak pasang. Buat lihat anu ya guys, apa namanya? Overlap buat dial. Yo, alhamdulillah si klepnya udah nggak mentok sama piston, headnya nggak mentok sama piston. Yo, ini pakai packing selembaran yang seng selembar, padahal bios sengnya 3 lembar ya. Nah ini karena kita mau cari jarak paling deketnya, jarak paling deketnya itu supaya nanti kalau kita pakai packing beli-beli gitu kan nggak mungkin tipisnya segini gitu loh maksudnya. Jadi pakai packing segini aja udah aman, apalagi pakai packing yang normal pada umumnya gitu ya. Oke, overlap camshaft aman. Yo, pada saat klep X dan in membuka bersamaan, piston berada di sekitar 8 derajatan sebelum TMA yo, aman. Karena nggak mungkin bisa kalau pistonnya ditaruh ke atas pelek gitu kan, terus klepnya buka dua-duanya X dan in bersamaan gitu nggak bisa. Karena ini DO. Kalau single bisa yo, taruh klepnya di overlap, ceklek gitu, pistonnya naikin, set, nabrak apa enggak gitu yo, gitu. Oke, ini alhamdulillah aman. Ini kita tinggal bongkar lagi, yo, terus pakai packing yang sesungguhnya, sambil ngukur jarak CKP trigger sama casingnya, yo. Sama ini nih. Nah ini jadi nanti sebelum karternya tak pasang, ini CKP-nya tak pasang dulu, tak intip dari bawah di situ jaraknya berapa gininya yo. Lah kalau kedeketan ini nabrak kayak kemarin, peot semua, kasihan ya. Oke. Terus hasil ukurnya ini nih. Oke, next guys, hasil kemarin yo, wah jangan ya Allah guys, ternyata yo sama aja kayak sepeda motor yo, bikin sakit pinggang. Ukurnya berkali-kali gitu yo. Mana lagi ada enggak? Masih ada lagi nih. Kemarin alhamdulillah selesai. Terus tak buatin yo, saya tak cariin tempat yang enak. Oke, kita mulai dari sini. Yo, kelihatan nggak? Kelihatan lah yo, fokus. Nah, ini jurnal bearing sama conrod bearing. Aku nggak bisa kasih nilai. Yo, nggak bisa kasih angka di sini karena aku nggak punya plastik gig. Nggak punya plastik gig. Nah, yang kita tahu selama ini, mesin 1 NZFE itu 1,3 cc kan? 1300 cc, dan ternyata ada yang 15 guys yo. Nah ini kita dapat salah satunya yo, yang 15. Ini 15, jadi bedanya apa? 15 bedanya cuma langkah yo. Ini di sini yo, satu-satu lah yo. Ini hilang, anggap aja karena aku nggak punya plastik gig yo. Ring gap clearance nya bagus. Mendem piston, fotonya ini 0,50 di IG kemarin ada fotonya yo. Nah ini langkah piston, yang beda cuma langkah pistonnya. Untuk yang 1,5 48,7, yang 1,3 37,5. Nah bedanya di sini langkah piston diameter pistonnya sama yo, diameter pistonnya sama-sama 76. Nah, baru kita cari rumus untuk mencari titik amannya. Dapat di sini. Yo, kita dapat di sini. Ini 3,14 pi yo untuk mencari rumus cc. Ini untuk kita dapetin rumus pertama supaya kita bisa ngitung selanjutnya. Kita pastiin dulu cc yang sekarang didapat di unit ini berapa. Yo, ini pi dikali
diameter piston dikali diameter piston dikali stroke atau langkah dibagi 4000, dan ini ya 3,14 dikali 76,00 kan. Komanya harus diikutin. Kalau komanya nggak ditulis nggak ketemu angka yang bener ya, karena angka yang bener nanti ketika dikalikan 4, ini kan kita ngalinya 1, ini kita ngitungnya 1 silinder. Ketika dikalikan 4 nanti harus ketemunya sama sesuai dengan data spesifikasi gitu ya. Ini begini, pi 3,14 dikali 76,00 dikali 76,00 dikali langkahnya tadi bener 84,7 ya. Nih, dikali langkahnya 74,7 dibagi 4000 ketemunya 384 ya, 384 sekian gitu ya, 384 sekian cc nya untuk 1 silinder. Nah kita coba dikalikan 4 karena 4 silinder, coba kalikan 4 ketemunya 1536, berarti bener ya, ini 1,5 cc, bener kan. Nah tapi ini untuk yang 1 silindernya kita masih pakai lagi untuk ngitung kompresi ya, untuk ngitung kompresi di sini. Ini untuk ngitung kompresinya di sini, kompresinya R, dan volume ruang bakar itu VR ini ya. Volume ruang bakar itu di silinder head, fotonya kemarin aduh tak hapus guys, harusnya disertakan di sini ya, fotonya ada di Instagram, cek aja di Instagram ya. Ini ya, volume ruang bakar itu volume dikubah silinder headnya ya, volume dikubah silinder headnya, terus volume silinder, jadi volume total ya, volume totalnya ini. Dari sini rumusnya begini, VR ditambah VS dibagi VR sama dengan kan R. Nah ini kita dapat angkanya, terus tak pindahin, ini ngukurnya kemarin nih, diameter pistonnya. Nah ini ketebalan packing, kalau kita pakai packing klingrit terus ditambah hasil buret lagi, nah ketemunya ini sekarang nih ya, hasilnya seret. Nah, ini kan yang pakai packing tebel nih, udah tak hitung packingnya. Nah hasilnya sementara seperti ini. Kita dapat kompresinya 13,5199 sekian ya, 13,5 wis lah ya. Alhamdulillah. Kalau menurut data spesifikasi yang aslinya kan kompresinya dia minta harus 15 ya. 15 itu hasil yang didapat kalau tes pakai kompresi tester. Nah, kompresi tester itu kan tahu sendiri yang diukur angin ya. Kalau yang ngukur gak bisa, hasilnya bisa nggak akurat. Tapi kalau pakai buret jamin ketemunya segini pasti. Yo. Oke. Ini guys yo, sakit pinggang yo. Mangsane penak ngurusi mobil balap yo. Makanya kalau kamu yang suka main engine perform itu jangan tanggung-tanggung lah, cari mekanik yang bener-bener bisa menghitung. Ya, jadi unitmu bukan hanya aman tapi juga punya durability yang lebih gitu loh ya, karena aman aja nggak cukup kalau nggak punya durability gitu ya. Kalau kita mau pakai unit itu tempur, sekali tempur 1 kilo, masa 1 kilo langsung selesai hajur. Nah gitu kan. Oke, ini begini ya, ini begini, aku tinggal ngukur yang lain, tinggal ngerakit buletin ya, rakit buletin, terus kita naikin, nanti kita review di atas lagi. Ntar no, ini hasil ukurnya seperti ini tadi, jelima toh. Dan ini kita harus bener-bener berurutan, kalau nggak berurutan nggak bisa ya. Jadi untuk dapetin angka di bawahnya itu kita harus dapetin angka dulu di atasnya. Misal nih, ini kan ada rumus menghitung cc. Ada rumus menghitung cc.
angka yang mau ditaruh di sini tadi itu dari mana? Ya, kita harus dapat dulu diameter pistonnya berdasarkan piston yang dipakai sekarang. Kan ini sekarang oversize 100, makanya ketemunya segini. Ini pun dipotong head sama bloknya, ya kan. Ini kalau head sama bloknya nggak dipotong mungkin kompresinya lebih rendah lagi sih ya, cuman karena kondisinya sekarang seperti ini ya apa boleh buat gitu ya. Jadi kita dapetin angkanya ini kemarin angkanya ini aku dapat di salah satu sumber yang sering tak cari yo. Jadi cc nya ada dua, satu NZ itu ada 1,5 dan 1,3. Ciri-cirinya kita nggak bisa lihat dari luar kan, karena sama-sama kode mesin 1 NZ, sama-sama VVT-i. Nah kalau 1 NZ FET beda lagi kan, dia 1,5 turbo. Nah yang ini kebetulan diameter pistonnya kok sama-sama 75 ya. Ini 76 karena persis 100 sama teman 75 persis standarnya. Struknya ada dua macam, yang bedain struk pasti langkah yo. Struk itu langkah, berarti yang beda crankshaftnya. Kayak si Zebra ya. Ini kalau kita nggak ukur jadi drama lagi nih. Jadi kemarin kebetulan karena ya, di sana ada tertulis 15 dan 13 diterangkan seperti ini, pas tak ukur langkah ternyata yang kita dapat yang ini, berarti ini yang 1,5. Oke, ini ke. Yo ini sederhananya. Ini sederhananya yang tak sajikan, yang tak kasih lihat. Ya udah dapat angka-angkanya. Valve clearance-nya udah. Ya. Prosesnya nggak mungkin dikasih lihat ya. Masa mau syuting dikasih lihat prosesnya, mburet sehari ya, masih kurang apa gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang mekanik sepeda motor khusus engine perform pasti paham lah ya. Satu guru satu ilmu guys. Oke, jadi ketika diterapkan di unit kendaraan 4 piston sebenarnya sama. Yang bikin beda itu kita harus mampu berpikir lebih panjang lagi, karena kalau kita ngitung satu silinder kan satu selesai gitu ya. Lah kalau 4 silinder ketemu satu, kita harus pastikan bener apa enggak, mesti dikalikan 4 atau dibagi 4, atau pokoknya belakangnya ada 4-4-nya karena silindernya 4 gitu loh. Masih enak kalau 4 yo, karena genap. Kalau ganjil 5 silinder ataupun 3 silinder itu malah sulit lagi guys. Yo. Sulit, wangel yo, sini tak bongkar lagi, tak rakit terus kita naik sana. Oke. Engine room belum diapa-apain itu. Yo, si Dwi sama Fahri sekolah. Oke, gini aja. Yo, tunggu video selanjutnya.